Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha membahas tentang tahapan ilmu gaib. Sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like dan subscribe Syekh Jati Channel supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Ilmu adalah pengetahuan, gaib itu sendiri adalah samar. Ilmu gaib adalah sebuah jenis pengetahuan yang tidak bisa diraih, tidak bisa dicari dengan mudah oleh manusia. Atau ini adalah sebuah anugerah dari Allah SWT kepada sebagian orang-orang yang dikehendakinya. Untuk memahami luasnya ilmu gaib itu sendiri, haruslah melampaui ruang dan waktu, melampaui berbagai macam dimensi, bahkan sampai menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi, serta apa-apa yang ada di antaranya. Maka bagi siapapun yang menginginkan ilmu gaib ini, hendaklah mereka mendapatkan akal yang sempurna. Ini sangat penting sekali. Maka bagi siapapun yang menginginkan ilmu gaib yang benar, ilmu gaib dari Allah, hendaknya mereka mendapatkan akal yang sempurna. Ini sangat penting sekali, karena kualitas kesempurnaan akal seseorang adalah mampu menjadikan tolak ukur kualitas ilmu gaib atau ilmu batin seseorang. Karena setelah menerima akal yang sempurna, maka sucilah hati seseorang dan akan semakin tinggi pula dalam menerima pemahaman untuk memahami waskita ilmu gaib ataupun dunia batin. Jika para nabi dan rasul-rasulnya menerima wahyu dalam 9 cara, dan manusia ada di alam rahim selama 9 bulan, maka ilmu gaib dan ilmu laduni diajarkan oleh orang-orang tertentu dalam 5 cara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nur, sebuah cara yang didapat bagi mereka yang sedang mendalami spiritual, seperti contoh ilmu-ilmu tasawuf dan lain-lain, dengan melalui media mimpi. Jadi ilmu tersebut dapat hadir di dalam mimpi seseorang, baik itu di dalam bentuk sebuah cerita mimpi ataupun secara kiasan ataupun nyata. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, "Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi yang menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana." Kemudian yang kedua adalah dengan cara tajali. Ini adalah sebuah penjelasan yang berasal dari buah pikir, di mana buah pikir tersebut berasal dari perasaan atau zuk. Ketika seseorang menjalani perjalanan spiritual, mungkin berasal dari seorang mursyid atau guru yang benar, sehingga mampu sampai pada rasa. Maka dengan zuknya atau rasanya yang satu dengan rasa Allah, akan sampai juga pada pengalaman spiritual, di mana ucapan atau lisannya tersebut berasal dari akal, dan ucapan yang murni tersebut muncul dari kedalaman akal, yakni akal yang sempurna, sehingga itu akan menjadikan pelita ilmu pengetahuan yang baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah cara sir. Cara ini adalah penyampaian ilmu gaib dengan secara rahasia. Ilmu ini diajarkan oleh para wali-wali Allah yang agung melalui bisikan batin atas kehendak dari para wali-wali tersebut. Seseorang yang mampu mendengar adalah mereka yang memiliki pendengaran batin. Orang tersebut pun akan mampu menerima pelajaran serta memiliki wawasan pemahaman yang dalam pula, sehingga mampu mencerahkan atau membuat terang pandangan kegaiban secara jelas dan mampu diterima oleh akal. Kemudian yang keempat adalah dengan cara sirru sir. Ini adalah jalan penyampaian ilmu gaib dengan cara rahasia di dalam rahasia. Ilmu ini telah ada pada tahapan khusus, di mana tak mudah seseorang bisa sampai ke tahap ini. Ciri-ciri dari ilmu ini adalah kemampuan melihat masa lalu dan masa depan, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi, karena mereka melihat dengan mata basyirah
sebuah kemampuan melihat dengan mata batin serta mendengar dengan telinga batin yang maha gaib. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara tawasul. Menurut bahasa, tawasul berasal dari kata al-wasilah, berarti segala hal yang dapat menyampaikan atau mendekatkan kepada sesuatu. Tawasul adalah sebuah aktivitas spiritual dengan cara menggunakan sarana wasilah supaya keinginan kita bisa terwujud. Melalui cara tawasul ini, seseorang terlebih dulu harus mampu berkomunikasi dengan para waliullah dalam dunia batin. Para waliullah akan hadir dalam waskita batin dan mampu memberikan sinyal-sinyal batin yang hanya akan bisa ditangkap oleh seseorang yang mampu berkomunikasi secara batin. Dan di situ tentunya akan membahas tentang pelajaran-pelajaran rahasia dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua, mari kita selalu memahami sisi spiritual yang benar untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karena pada hakikatnya, semua ilmu, baik itu lahiriah maupun batiniah, adalah hasil dari penggalian orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.